Hai Teens, kembali lagi bersama kami di Cicetin. Aku Cit Dan aku Chat. dan kita adalah Cicet. Apa kabar semuanya? Selamat datang lagi di Cicet. Nah gimana nih sama liburan? Aku pengen tahu kabarnya. Aku liburan kemarin, ya gitu lah kan Natalan pertama. What? Di rumah. Pertama kali itu Natalan di rumah rasanya kayak apa ya, beda gitu. Biasanya kan acara nih di gereja, kebaktian, kumpul-kumpul, pulang ke rumah buka kado. Kemarin tuh nggak sempat, maksudnya kayak bungkus lagi kadonya cuman buat dibuka setengahnya. Udah nggak. Jadi Udah langsung kayak, gitu? Iya langsung aja. Tahun baru aku pergi Wih, Wait a minute. ke Jakarta, nggak jauh ke Jakarta. Terus Ngapain ke aja? Sukabumi juga sebelumnya ngunjungin emak. Aku ya sama sih, pas Natal di rumah aja. Tahun baru juga di rumah aja. Cuman lewat WA aja lah ya. Iya, Sama tahun lewat barunya WA. nggak ketemu. Baru sekarang perginya. Iya. Awal seminggu 2 minggu kayaknya di rumah aja. Bener, sama. Kayak nggak kemana-mana, di rumah aja, terus ya cuman santai-santai. Ya karena Belum lagi meningkat juga lah ya Mm. virusnya. Lebih sering rebahan, main game. Ya pengen bantu-bantu lah. Terus udah nggak ngapa-ngapain. Nah jadi masuk awal tahun baru ini, terus kayaknya lebih banyak di rumah ya. Pasti dari kalian ada yang merasa apa ya, sedih atau Udah bosan gitu ya. udah bosan, terus mungkin ada yang stres. Sebenarnya COVID ini, pandemi ini semuanya juga rencana Tuhan gitu. Jadi kalian minta tolong sama Tuhan aja. Apalagi kondisi Indonesia tuh banyak yang nggak pakai masker lah, yang tanpa gejala bilangnya nggak sakit, padahal sakit. Banyak kan yang kayak gitu. Jadi ya, dan kalau dilihat tuh ada grafik COVID-nya itu naik terus, bukan yang naik terus turun, tapi naik terus perlahan-lahan. Jadi ya itu emang kitanya yang lebih harus menjaga sih gitu. Nah jadi kita ada beberapa tips nih untuk kalian yang misalnya ngerasa sedih atau ya lagi down misalnya di masa-masa kayak gini. Ya mulai yang pertama. Yang pasti sih mengucap syukur lah ya. Masalah ada di dalam segala sesuatu setiap harinya tuh kayak kalau banyak mengucap syukur, jadi kebawahnya tuh lebih happy juga gitu kan, daripada kayak ngeluh dan kayak kenapa ini gitu. Tapi kalau kita kayak banyak mengucap syukur, terima kasih kan ini itu, jadi kayak lebih ringan juga, lebih enak gitu. Dalam ya walaupun hal kecil lah ya gitu. Iya, justru hal kecil kan yang harus Iya. lebih kita syukuri gitu. Apalagi ya masa kayak gini. Yang kedua itu ada berpikiran positif. Pasti banyak orang yang ya sedih juga ya, gak bisa keluar rumah, gak bisa ketemu banyak orang juga gitu kan. Kita harus percaya sama Tuhan, dan juga yang tadi ya pikiran positif itu, kalau rencana Tuhan yang terbaik dan akhirnya pasti nanti akan menjadi baik gitu. Walaupun misalnya sekarang nih lagi banyak masalah, lagi sedih, lagi stres, lagi apa, tapi nanti Kalau terakhirnya kita pikir ini Tuhan tuh udah rencanain semua buat Iya. kita, dan kayak rencana pasti Tuhan baik pasti gitu loh. paling baik lah, terbaik buat kita gitu. Jadi ya kita berpikiran positif aja, kalau Tuhan itu pasti memberikan yang terbaik buat kita. Karena kita nggak nyalahin Tuhan misalnya atau apa, jadinya kayak lebih negatif gitu. Tuhan nggak pernah salah ya. Jadi pasti kayak lebih ke bawah seneng juga, dan ngelewatin masalah yang kita lagi hadapin itu jadi lebih ringan, lebih enak karena kita udah percaya gitu sama Tuhan. Dan pasti itu juga jadi ke bawah kalau yang pertama gitu, jadi rencana Iya, syukur juga lebih karena bisa gitu. bersyukur. Walaupun kita mungkin masih ada masalahnya, tapi bisa gitu diselesaikan.
Yang ketiga, Kalau kata aku sih banyak bersekutu, banyak ngobrol sama teman, yang seiman. persekutuan gitu ya. Jadi Iya. kayak kita gak sendirian gitu loh. Jadi masalah banyak interaksi ya, walaupun gak bisa secara langsung ya. Iya, dan sekarang kan Terus online. karena online jadi lebih bisa apa ya, kayak kapan aja dan di mana aja gitu, karena kita kan nggak harus datang secara fisik kan, lewat biasanya Google Meet atau Zoom Video gitu. call lagi Iya. bisa. Kalau bersekutu dan kumpul sama orang-orang yang seiman itu bakal lebih membangun kita, dan bisa juga jadi peringatan buat kita misalnya lagi melenceng dari Tuhan, bisa diperingatin gitu sama teman-teman kita yang seiman, dan jadi jalannya bisa lurus aja gitu. Karena kalau misalnya lama-lama sendiri terus itu kan kayak susah gitu loh, maksudnya jadi kerasa berat tuh semua dipikirin. Tapi Iya. kalau misalnya kita bisa banyak sama teman, misalnya ceritain, itu kan pasti kita bisa sama-sama membangun, bisa sama-sama nguatin gitu-gitu, lebih kayak enak. Ya, manusia itu makhluk sosial juga, jadi pastinya perlu orang lain untuk membantu kita. Selanjutnya yang keempat itu berdoa. Itu udah pasti ya, harus, karena itu cara kita berkomunikasi sama Tuhan. Dan sebenarnya berdoa itu nggak harus yang formal gitu loh, maksudnya kata-katanya kalian bisa aja cerita kayak ke teman, bisa curhat gitu, dan dijamin pasti lebih enak kalau kalian lebih banyak curhat ke Tuhan gitu. Tapi harus cerita ke teman juga ya. jangan jadi nggak mau cerita ke teman gitu. Terus ada ayat juga nih dari Alkitab yang dibilang dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, dan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, jadi kita kalau misalnya kalian udah mau putus asa juga tetap harus serahin semuanya ke Tuhan ya, karena ini semuanya rencana Tuhan, dan rencana Tuhan pasti yang terbaik. Jadi kalian cerita aja gitu sama Tuhan, karena nanti Tuhan juga pasti akan kasih kita jalan keluar, dan pada akhirnya pasti baik rencana Tuhan itu. Walaupun kita belum ngerti sekarang ya, karena rencana Tuhan tuh pasti yang nggak kepikiran sama kita juga gitu. Ya kayak gini gitu, kayak corona gitu. Kan apa Lebih gitu banyak ya, sisi maksudnya? buruknya ya sebenarnya kalau itu. Apa? Kalau dari kacamata manusia doang, lebih banyak Iya, sisi buruknya yang bener. bisa dilihat. Kayak COVID ini pasti ngeliatnya kayak semua orang gitu, terus kita nggak bisa kemana-mana, terus kayak jadinya teh beranggapan buruk juga sama orang kayak apa gitu ya, maksudnya Tuhan tuh kan merencanakan segala sesuatu untuk kebaikan kita katanya. Jadi Iya. pasti ada sesuatu yang baik dari ini. Jadi kita harus tetap ngejalanin hidup kita dengan bahagia ya, Teens, dan bersyukur juga lah, karena kalau bersyukur itu kita jadi lebih, yaitu yang tadi, lebih enak lah ngejalaninnya juga. Nah, segitu aja Teens untuk hari ini, untuk ikutin episode kali ini. Jangan lupa rajin-rajin udah baca Alkitab ya Teens, dan juga jangan lupa klik subscribe dan follow IG IGC, karena info-infonya di situ semua. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Selamat tahun baru, dadah.